Dinda sudah benar-benar siap, kan? Bagus kalau begitu. Tapak Dento, bisa lebih cepat lagi? Baik, Kanjeng Ratu. Ya! Ya! Ha! Kanjeng Ratu, kita sudah berada di pusat Laut Jawa. Langsung turun atau memberitahu dulu? Mereka sudah tahu. Langsung saja turun. Baik, Kanjeng Ratu. Ya! Sugeng Rawuh, Kanjeng Ratu. Terima kasih, Tugu Wasesa. Mari hamba antar ke tempat yang telah kami siapkan. Selamat datang, Nyi Ratu. Selamat datang di Laut Jawa. Terima kasih, Sang Prabu. Ini Dewi Nawangsari, Adinda Ratu? Iya, Dewi Nawangsarilah yang saya batah untuk jadi juri. Saya harap Sang Prabu tidak keberatan. Oh, tidak. Selamat datang di Laut Jawa, Dewi Nawangsari. Terima kasih, Sang Prabu. Mari, silakan. Silakan duduk, Nyi Ratu. Ratu Kidul, ono pari gawe opo sehingga kamu ikut-ikutan gubyuk ke Laut Jawa? Apa Laut Kidul kurang luas? Apa kamu masih belum puas dengan kekuasaan yang kamu miliki, Ratu Kidul? Kamu mau ikut mengatur urusan Laut Jawa? Dan untuk apa kamu bawa Nawangsari adikmu? Akan kamu kadar jadi penguasa Laut Jawa? Aku akan lihat apa yang akan kalian lakukan di sana. Ayo anak-anakku, kita pergi ke Laut Jawa. Kita lihat apa yang akan terjadi di sana. Ingat Senopati Kembang Lor dan Pening Utomo. Di sana nanti kita musuh. Apapun yang akan kita lakukan, hanya untuk kemenangan mutlak diri kita masing-masing. Dan aku akan melumatkanmu di arena tanding nanti, Karangprakoso. Aku juga akan berjuang untuk menghancurkan kalian. Sebab aku tidak mau Laut Jawa dikuasai calon-calon penguasa seperti kalian. Baik, kita buktikan di arena. Para senopati, silakan keluar dan memperkenalkan diri. Aku Karangprakoso. Kekuatanku sedahsyat 1000 batu karang. Tersimpan dalam kedua tanganku dan kakiku. Tersimpan padat dalam dadaku. Siapapun yang melawan akan kuhancurkan.
Kalau aku sudah mengeluarkan jurusku, tidak seorang pun yang akan bisa menjamahku. Dia akan hancur, lumat. Aku Pending Utomo mempunyai kekuatan yang dahsyat. Seperti telah kita ketahui, atas restu Kanjeng Ratu Kidul yang berkenan hadir sebagai saksi, kita telah memilih juri yang tidak akan berpihak kepada siapapun juga. Dialah Dewi Nawangsari. Sudah kuduga, kamu pasti akan menggunakan siasat Ratu Kidul. Mempesona para kesatria dengan kata-kata. Tidak, itu tidak boleh terjadi. Aku tidak ingin Laut Jawa menjadi tenang. Aku ingin pemimpinnya terpecah belah. Kita lihat saja nanti. Sulit bagi saya untuk menentukan siapa yang terbaik di antara para peserta. Sebab kenyataannya ketiga-tiganya sama-sama sakti mandraguna, sama-sama dikdaya, dan sama-sama jayanya. Rasanya tak seorang pun berhak menang atas yang lain. Dan tak seorang pun di antara ketiganya yang bisa dinyatakan sebagai yang kalah. Dewi Nawangsari, sudah menjadi kesepakatan kami. Kami berada di sini untuk adu tanding. Adu olah kanuragan dan kesaktian. Adu saja kami satu persatu. Jojo lawan Jojo. Agar secara kasat mata bisa dilihat siapa di antara kami yang benar-benar paling kuat. Saya setuju. Saya juga mau memperlihatkan bahwa saya lebih kuat. Bahwa saya lebih tangguh daripada Karang Prakoso dan Pending Utomo. Kamu pikir aku juga tidak ingin jadi pemenangnya, Kebang Lor? Dewi Nawangsari, kami bertiga telah sepakat. Kami rela dua di antara kami hancur. Karena harus muncul satu yang benar-benar di atas segalanya. Ya, kami setuju. Ya, setuju. Pintar kamu, Pending Utomo. Pintar kamu. Apa yang kamu inginkan, Gedeng Permoni? Kenapa kamu selalu ikut campur? Ada apa, Nyi Ratu? Ada penyusup, Sang Prabu. Jauh di sana, di balik karang. Ratu Gedeng Permoni? Iya. Berarti dia belum putus asa juga. Maksud Sang Prabu? Memang Ratu Gedeng Permonilah yang selalu mempengaruhi para senopatiku, terutama Karang Prakoso. Sebentar, Sang Prabu. Kelihatannya pijar nafsu yang disebarkan Gedeng Permoni mulai masuk ke arah mereka. Kenapa tidak dicegah? Akan saya manfaatkan nafsu kemarahan mereka untuk menyerang balik si pemberinya. Nanti dulu. Kami datang kemari untuk bertanding. Kenapa tiba-tiba Dewi Nawangsari mempesona kami dengan kata-kata? Umumkan saja pertandingan. Karang Prakoso sudah siap mengguncang arena. Aku juga sudah siap. Kamu pikir cuma kamu yang sudah siap, Karang Prakoso? Benar. Aku juga sudah siap. Siapapun yang paling merasa siap, hadapi aku dulu, si Pending Utomo. Yeah!
kita bertanding, bukan untuk mendengarkan kata-kata. Tapi kita semua lupa, karena adu tanding ini, kita semua jadi lengah. Sekelompok penyusup telah berada di dekat kita. Penyusup? Lihat dengan ketajaman indera kalian, siapa yang bersembunyi di dalam batu karang itu. Biasa saja. Dan dia temukan menangin samudera. Lagi-lagi Ratu Kidul. Apa yang harus kami lakukan, Ratu? Kurang ajar. Ini yang mereka inginkan. Mancing di air keruh. Jangan buang-buang waktu. Kita usir mereka. Mohon restu Sang Prabu. Apa yang harus hamba lakukan, Yang Mulia? Nyi Ratu, mungkin Nyi Ratu punya jawaban lebih daripada saya. Jangan khawatir, Tugu Wasesa. 3 senopati akan bisa mengatasi. Tapi Nyi Ratu, yang mereka hadapi adalah Nyi Ratu Gedeng Permoni. Gedeng Permoni akan pergi. Dan yang mengejarnya adalah pijar-pijar kemarahannya. Mau apa kalian? Hah? Mengusir penyusup laknat. Tidak sadar kalian, siapa yang kalian hadapi? Baik, sudah terlanjur basah. Ayo serang aku. Celaka, mereka menyerang dengan gelombang kemarahanku sendiri. Dengan kekuatanku sendiri. Minggir, kalau tidak kalian celaka. Karang yang hancur dan berkeping masih bisa dibangun dan didirikan kembali. Tetapi kalau kebersamaan kalian yang hancur, tidak seorang pun yang sanggup membangunnya kembali. Aku harap kalian para senopati tangguh Laut Jawa mau menyadari itu. Kembalilah menghadap Sang Prabu. Nyatakan kembali kesetiaan kalian. Terima kasih Karang Prakoso, Kembang Lor, dan Pending Utomo. Karena kalianlah Ratu Gedeng Permoni yang akan mengganggu ketenangan dan kedamaian Laut Jawa. Bisa kalian singkirkan. Tanpa kalian Laut Jawa bukan apa-apa. Dan ini sudah terbukti. Laut Jawa membutuhkan kalian. Karena kalianlah para ksatria milik Laut Jawa. Kami siap, Yang Mulia. Kami sadar siapa kami sebenarnya. Kesetiaan utama kalian adalah pada Laut Jawa. Sebab raja atau penguasa bisa diganti. Tetapi Laut Jawa tidak. Ia tetap sebagai laut dengan segala keluasan samudera dan rahasianya. Anak-anakku para senopati, para pejabat dan rakyat Laut Jawa yang aku cintai. Sudah berkali-kali aku singgung bahwa aku sudah lelah. Aku sudah ingin istirahat.
Aku ingin lengser ke Prabon dan Matek Pandito. Nah, untuk itu akan kuserahkan mahkota yang kusandang ini pada sosok yang berpandangan luas. Anak-anakku para senopati, para pejabat dan rakyat Laut Jawa yang kucintai. Sosok yang berpandangan luas yang aku maksud adalah sosok seorang pemimpin yang menyadari betul bahwa seorang raja hanya bisa melihat lurus ke depan. Ia tak bisa melihat secara serempak ke 4 wilayah kekuasaannya. Ia tak bisa melihat ke kanan dan ke kiri secara bersamaan. Apalagi harus melihat ke belakang. Nah, sosok seperti inilah yang kita cari. Calon pemimpin yang menyadari bahwa ia bukan sendiri. Ia butuh 3 pendukung. Nah, kalian pasti sudah tahu siapa yang akan kutunjuk sebagai penggantiku. Dewi Nawangsari. Iya, benar. Dialah Dewi Nawangsari. Hidup Dewi Nawangsari. Hidup Dewi Nawangsari. Hidup Dewi Nawangsari. Hidup Dewi Nawangsari. Bagaimana 3 senopati? Adakah di antara kalian yang keberatan? Kami setuju. Dewi Nawangsari memang pantas menjadi ratu kami. Dewi Nawangsari, majulah. Akan kupasang mahkota yang kupakai ini kepadamu. Habis sudah kesempatan. Laut Kidul dan Laut Jawa bersatu. Oh, kamu tidak akan punya apa-apa lagi kecuali Setro Gondong Mayit, Kidang Permodi. Kamu tidak akan punya apa-apa lagi. Alangkah malang nasibmu. Alangkah malang nasibmu. Tidak, kamu bukan Dewi Nawang Wulan, Sekartaji. Kamu bukan Dewi Nawang Wulan. Kanda bukan Jakataru, tapi Bagus Torodipo, Kanda. Sekartaji. Bagus Torodipo. Sekartaji. Iya, Kanda. Siapa yang di atas sana? Siapa kamu sebenarnya? Ini Sekartaji. Dan yang di atas sana juga Sekartaji, Kanda.
Tidak. Kenapa tidak? Bukankah itu yang Kanda lihat? Tidak. Bukankah Sekartaji bisa berada di mana saja? Bisa di hadapan Kanda, bisa di bulan, dan bisa ada di dalam hati Kandaku, juga dalam pikiran Kanda. Sekartaji. Iya, itulah yang terjadi. Karena Sekartaji selalu ada dalam hatimu. Karena selalu ada di dalam hatimu, Kanda. Sekartaji. Bagus, Torodipo. Sekartaji. Sekartaji. Kosong. Khayal. Aku berkhayal. Aku kembali terlalu berkhayal tentang dirimu, Sekartaji. Kenapa tidak keluar dan ikut latihan? Maaf, saya tidak tahu kalau... Ini obat terakhir, minumlah. Ayo keluar, kita lihat dari dekat. Ilmu bela diri itu pada dasarnya sama. Memukul, menendang, dan menghindar. Kalau Ananda Ambarwati sudah punya dasar yang kuat, rasanya tidak akan sulit untuk berlatih. Tapi saya merasa tidak punya dasar latihan yang kuat. Latihan yang diberikan pada saya sangat mengarah pada pembalasan dendam. Duh, Bu, sudah capek. Istirahat yuk. Iya, ayo. Maaf Nanda Ambarwati. Ilmu bela diri termasuk kungfu. Bukan untuk balas dendam. Kita akan menjadi iblis pembunuh kalau balas dendam menjadi dasar latihan. Apa saya terlihat seperti itu? Tidak. Padahal saya ingin sekali membalas dendam. Tentu ada satu sebab yang sangat kuat. Sehingga balas dendam menjadi suatu keinginan. Ibu saya dibunuh. Dan sampai sekarang tidak pernah tertangkap siapa pelakunya. Siapa yang melakukan ini, Ibu? Kenapa Ibu meninggalkan saya sendiri? Ya, saya bisa memaklumi dendam yang membara di dada Ananda. Tetapi ingat, dendam tidak akan bisa menghidupkan kembali yang sudah mati. Iya.
tabib benar. Tapi apa saya harus tetap diam? Membiarkan rahasia kematian ibu saya tetap menjadi rahasia? Tidak. Tidak. Berbuat sesuatu itu memang harus. Tapi turunkan dulu hawa dendam yang menggelora di dada. Ananda harus tenang. Dalam suasana tenang, kita baru bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di sekitar kita. Kita akan bisa memilah-milah kejadian, menghubungkan kejadian yang satu dengan yang lain. Percayalah, kalau semua kejadian sebelum kematian diruntut dengan tenang, maka datanglah titik terang. Dalam kungfu, ada satu gerakan yang halus yang akan membantu menyegarkan ingatan. Ayo ikuti aku. Nanti Nanda akan tahu manfaatnya. Apa yang akan kamu perlihatkan padaku, Mripat Sewu? Cepat perlihatkan. Tidak ada, Nyi Ratu. Belum ada yang pantas saya perlihatkan. Bodoh. Aku ingin melihat bagaimana keadaan Bayu Samudro sekarang. Nyi Ratu, ada apa, Pudaksari? Bayu Samudro tetap Bayu Samudro, Nyi Ratu. Maksudmu? Ia tetap di Randu Alas dan tetap pada kegiatannya. Apa itu? Melatih ilmu kanuragan pemuda-pemuda Randu Alas, Nyi Ratu. Mripat Sewu, perlihatkan padaku. Aku ingin melihat si Wadak Samudro itu. Baik, Nyi Ratu. Ya! Dua. Ya! Tiga. Ya! Bagus. Bagus. Bagus sekali Bayu Samudro. Tapi sebenarnya akan lebih bagus lagi kalau kamu berada di sini bersatu denganku. Dan melatih para prajuritku.
Lawan! Apa itu? Aneh, gempa dan angin kencang itu cuma terjadi di sana. Kenapa bisa begini? Dun Bayu punya pelindung. Kanjeng Ratu Kidul pasti mengetahui ini. Pasti Saipi Angin dan Lindu Aji dari Guwo Singobarong, Kanjeng Ratu. Apa yang harus hamba lakukan, Kanjeng Ratu? Bayu sudah bukan Joko Temon lagi. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Hei, lihat! Apa itu? Bagaimana Nyi Ratu? Apa yang harus kita lakukan? Tunggu dulu. Kita lihat saja. Wayangku! Aduh, aku! Rodak! 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 Mau kemana kamu? Pulang. Tapi cintaku. Oh, kasihan cintaku. 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 Siapa kalian? Aku Saipi Angin. Dan aku Lindu Aji. Maafkan kami, Bayu Samudro. Hanya dengan membuka serangan, kami baru yakin kalau yang kami hadapi adalah benar-benar Bayu Samudro. Kami utusan dari Guwo Singobarong. Kami ditugaskan untuk menjemput anak mas Bayu Samudro. Untuk kami boyong ke Guwo Singobarong. Anak mas? Iya, karena Sang Prabu Singobarong berkenan mengangkat anak mas menjadi putranya dan akan disiapkan menjadi penggantinya. Kelihatannya Sang Prabu keliru. Tidak mungkin seorang anak manusia menjadi raja bangsa lelembut. Tidak. Maaf. Saya tidak mungkin memenuhi panggilan ini. Kami punya Purbawasesa untuk memboyong paksa anak mas. Tidak. Bukan ini yang saya kendaki. Maaf anak mas. Hanya dengan kekerasan kami harus memaksa anak mas.